Ini dia danaunya, dan ini adalah jembatan yang telah selesai kita kerjakan. Jembatan ini berfungsi untuk menyeberangi danau. Jembatan ini sengaja kita buat sederhana, yang penting berfungsi dengan baik. Kesempatan kali ini kita akan membuat jembatan penyeberangan yang menyeberangi danau, karena kita mengalami kesusahan ketika ingin mengerjakan lahan yang berada di seberang danau ini. Jadi telah kita siapkan peralatan yang kita perlukan untuk membuat jembatan sederhana ini, diantaranya palu, gergaji, parang, dan paku. Di kebun ini kita tanami beberapa tanaman buah-buahan seperti kelapa, durian, dan tanaman buah-buahan lainnya. Jenis kelapa yang kita tanam yaitu kelapa yang genjah yang berbuah dalam jangka waktu 3 tahun. Tentunya juga adalah kelapa yang premium, dan juga jenis durian yang kita tanam adalah durian premium. Di danau ini juga terdapat banyak jenis ikan, ada ikan gabus, ikan nila, dan jenis ikan lainnya. Dan biasanya setiap hari banyak pemancing-pemancing yang memancing di danau ini. Nah, ini telah kita sampai pada lokasi pembuatan jembatan penyeberangan. Sebenarnya telah kita mulai 2 hari yang lalu pengerjaan daripada jembatan ini. Dan pada hari ini kita akan melakukan penyelesaian daripada pembuatan jembatan. Titian daripada jembatan ini terbuat dari kayu log yang cukup besar. Kayu log ini terendam di dalam air selama bertahun-tahun. Kayu log ini kita beri beberapa tiang agar tidak tenggelam dan bergerak. Kedalaman danau di tempat kita membuat jembatan ini mencapai 3-4 meter. Ini termasuk dangkal, karena di beberapa tempat kedalamannya bisa mencapai 5-6 meter. Jadi kita pilih yang agak surut atau agak dangkal untuk memudahkan kita membangun jembatan yang sederhana ini. Sebelumnya kayu log yang besar ini telah kita tambatkan atau kita ikat dengan tali pada tiang-tiang tersebut, agar kayu log ini tidak tenggelam ataupun bergerak. Nah, karena kayu lognya tidak cukup panjang untuk sampai ke seberang, terpaksa kita tambahkan kayu-kayu bulat seperti ini untuk menyambung titian jembatannya. Potongan kayu-kayu kecil ini cukup lentur jika diinjak, jadi perlu kita tambahkan beberapa tiang di bawahnya sebagai penyangga. Karena kita butuh jumlah tiang yang cukup banyak, terpaksa kita mencari lagi tambahan daripada tiang dengan memotong beberapa kayu yang masih hidup. Kayu ini adalah jenis kayu sungkai yang memang tumbuh cukup lurus, jadi sangat ideal untuk kita gunakan sebagai tiang jembatan. Karena ukuran kayu ini cukup panjang, jadi kita potong beberapa bagian untuk memudahkan kita untuk membawanya. Lumayan jauh tempat mengambil daripada kayu-kayu ini, jadi kita perlu membawa satu persatu agar kita tidak kelelahan dalam memikul kayu ini. Lumayan berat karena kayu ini masih hidup atau masih basah. Kelapa-kelapa yang tumbuh di pinggiran danau ini sudah berusia 1,5 tahun. Kelapa ini jenis genjah yang dapat berbuah ketika berusia 3 tahun. Untuk ramuan daripada jembatan ini sebenarnya kita masih membutuhkan sangat banyak kayu, dan juga kita membutuhkan beberapa potong bambu sebagai pegangan untuk titian jembatan ini. Ini kita ambil lagi kayunya di tempat yang tadi. Jaraknya lumayan jauh karena harus mengelilingi daripada danau ini. Jadi untuk kali ini kita bawa 2 sekaligus agar bolak-baliknya kita tidak kelamaan. Nah, ini kita harus hati-hati ya guys dalam melakukan pijakan, karena terpeleset sedikit saja kita bisa jatuh ke dalam danau. Kayu-kayu tiangnya ini sudah terkumpul beberapa, jadi kita kerjakan saja yang ada ini.
Tiang-tiang yang telah kita kumpulkan ini kemudian kita ukur dan kita potong. Kemudian kita akan jadikan tiang penyangga yang kita letakkan di bawah air. Kita buat coakan di setiap tiang seperti ini. Jangan lupa tiang-tiang ini kita runcingkan untuk memudahkan kita menancapkannya. Tiang-tiang ini kita tancapkan pada tempat yang telah kita tentukan. Kemudian kita jackhammer dengan bantuan kayu ini agar tiangnya lebih kokoh. Ini adalah proses pengikatan landasan daripada tumpuan titian jembatan. Kita bisa menggunakan tali ataupun paku. Pastikan ikatannya kuat agar titian daripada jembatan ini tidak mudah bergerak saat kita menginjak. Ini tiang-tiang penyangga kita tambahkan beberapa, kemudian kita jackhammer dengan kayu lainnya agar lebih kokoh. Nah, bekerja di atas air seperti ini memang kurang safety karena tidak stabil, kita mudah untuk terpeleset ataupun terjatuh ya. Kini saatnya kita mencari bambu. Jadi yang kita butuhkan adalah 4 batang bambu. Nah, kebetulan di kebun ini ada tumbuh beberapa rumpun bambu yang memang sangat cocok dan kuat buat digunakan sebagai pegangan titian daripada jembatan. Ini adalah batang pertama dari bambu yang kita ambil. Setiap batang yang kita butuhkan panjangnya kira-kira 7 meter. Dan ini adalah batang kedua. Kini kita tebang pokok bambu yang ketiga. Dan yang ini yang terakhir, batang bambu yang keempat. Batangnya lumayan keras karena bambu ini kita pilih yang bambu tua. Kita pilih batang bambu yang lurus karena itu yang kita perlukan untuk pembuatan pegangan titian jembatan. 4 batang bambu yang kita perlukan sudah terkumpul. Selanjutnya kita bawa ke tempat pembuatan jembatan. Jarak daripada rumpun bambu ini dan jembatan lumayan jauh juga. Jalannya berkelok-kelok. Jadi kita hanya bisa membawa 2 batang sekali angkut. Nah, sebenarnya ini adalah sudah hari keempat pembuatan jembatan karena memang membutuhkan banyak waktu untuk pembuatan jembatan. Lagi-lagi karena membuat jembatan ini dilakukan seorang diri. Tiang-tiang ini telah kita tambahkan lebih banyak. Ini berguna sebagai tempat kita mengikat daripada batang-batang bambu ini. Tiang-tiang ini berukuran sekitar 4 meteran. Jadi begitu kita masukkan ke dalam air maka lebih daripada sebagian yang tertancap di dalam air. Jadi begitu dalam danau ini.
Kemudian tiang-tiang ini kita jackhammer lagi dengan kayu lainnya agar lebih kokoh. Agar tinggi daripada tiang-tiang ini serasi, maka kita gunakan tali, kita bentangkan dan kita jadikan acuan untuk memotong tiang-tiang ini. Bambu yang telah kita siapkan kemudian kita paku pada tiang yang telah kita potong tadi. Ujung dari bambu ini kita potong agar permukaannya tidak runcing dan tidak berbahaya. Nah, ini adalah hasil akhir daripada pembuatan jembatan. Walaupun tidak sempurna, tetapi jembatan ini sangat berfungsi untuk kita melakukan aktivitas di seberang danau dan juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau teman-teman pemancing untuk menyeberangi danau ini. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan teman-teman semua selalu murah rezekinya, sehat dan rezeki berlimpah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Saya doakan teman-teman semua semakin sukses dan rezeki melimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.